Parahyangan menurut beberapa literatur merupakan tempat tinggal para dewa ataupun hyang di dataran tinggi dengan keindahan alamnya. Tentu saja kita juga dapat menemukan banyak sekali tempat-tempat indah di bumi Parahyangan. Halo pemirsa, saya Ramadini akan mengajak Anda untuk menikmati sejuknya udara dataran dingin yang ada di Pangalengan dan juga Ciwidey, Bandung, Jawa Barat. Penasaran seperti apa? Ikuti perjalanan saya, let's go! Seputar Indonesia, kali ini mengajak pemirsa jalan-jalan di salah satu dataran tinggi di Jawa Barat. Di Bandung pemirsa, ada banyak dataran tinggi tapi nama Pangalengan menjadi yang paling dikenal. Pangalengan merupakan kecamatan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kalau dari kota Bandung kira-kira 45 menit sampai 1 jam perjalanan, tapi tergantung situasi lalu lintas. Pangalengan berada di ketinggian sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut. Udara sejuk dan senyuman warga menyapa kedatangan siapapun yang datang berkunjung. Alam yang subur dan keramahan warganya saling melengkapi. Hasil bumi pun berlimpah penuh berkah. Aktivitas pertama di sini, saya akan mengajak berpetualang keluar masuk hutan kebun bersama komunitas off-road. Sebelum mulai, seperti biasa, kami melakukan briefing dan berdoa supaya diberi kemudahan dan kelancaran. Ada cerita di balik nama Pangalengan. Nah, kira-kira kenapa ya wilayah ini dikasih nama Pangalengan? Aduh, seru pisan ya off-road di sini tuh. Alhamdulillah. Bener-bener tadi ternyata treknya juga luar biasa gitu ya. Tapi tadi tuh sepanjang perjalanan aku lihat kayaknya di sini tuh banyak kebun teh sama pohon kopi ya. Iya, karena di Pangalengan tuh dari tahun sekitar 1840 itu emang udah sentra teh sama kopi yang dibawa sama Boska. Jadi pengembangan teh itu awalnya di Pangalengan itu dibawa sama Boska. Oke. Di sini pun Boskanya pun dimakamkan di sini di Pangalengan. Iya, ada rumahnya di sini ya. Rumah Boska sama pemakamannya di sini. Jadi itu pengembangan teh sama kopi itu di Pangalengan dulunya. Oh, nah tapi kalau Pangalengan ini, Kang Hangga tahu nggak kenapa dinamain Pangalengan gitu? Nah, kan di Pangalengan tuh sentra teh sama kopi. Itu ada pengemasan. Kalau dulu pengemasan itu pakai kaleng. Nah, diambillah nama Pangalengan itu dari nama kaleng. Pengalengan kemasan. Jadi dikemas di Pangalengan baru dikirim buat ekspor ke Belanda. Oh gitu. Jadi mungkin awalnya dari kata-kata kaleng iya, gitu ya. dari Cuman kata-kata kalau orang kaleng. Sunda mah jadinya pengalengan. Jadi gitu. pengalengan itu proses pengemasan dalam kaleng, pengalengan. Mengendarai mobil 4x4, menyusuri hutan, gunung, dan perkebunan benar-benar menguras energi. Tanjakan, turunan, belokan, lumayan dibuat mengocok perut. Tapi dibuat happy aja, kan lagi liburan. Bisa! Yeay! Gas, gas, gas! Tap yang lewat. Sekarang giliran kita ya Pak Ganjar. Oke. Semangat! Woo! Let's go! Nah, sekarang giliran saya nih pemirsa. Menempuh waktu kurang lebih 3 jam di jalan berlumpur. Bukan perkara gampang loh pemirsa. Selain harus konsentrasi, tiap kali lewat tantangan seperti ini. Meski lelah, tapi semua itu terbayar dengan keindahan alam di sepanjang jalan yang dilewati. Keseruan semakin bertambah saat roda mobil melintasi jalan berlumpur. Gak hanya gas nih pemirsa, tapi juga dibutuhkan skill driving yang mumpuni. Ada mobil sempat terjebak nih pemirsa.
jadi Mang Joni. Mang Joni. Kenapa ini teh, A? Trouble. Oh. Trouble, ininya rada macet. Macet. Mesinnya yang macet. Bukan, untuk winch-nya, Oh. buat tariknya. Tapi memang biasa kalau lagi off-road kayak gini memang suka Sulit. ada Kalau- kayak gini. Kalau lagi off-road nggak diprediksi ya. Hmm. Ini kadang-kadang tadinya cuaca mau cerah, tahu-tahu mendung, kan nggak tahu. Terus tracknya pun juga kita nggak bisa prediksi. Ya Jadi ampun. peralatannya harus disiapkan. Tapi berarti kayak gini tuh bukan sekali 2 kali ya? Ya, Udah beberapa harus kali. prepare. Harus prepare. Kita harus persiapan apanya yang kita butuhkan untuk di hutan itu kan harus matang-matang. Betul. Tapi nggak kapok nih kalau ada hal-hal kayak gini. Justru Apa? dicari. Itu hobinya apa ya? Hobinya bukan ngerusak. Kita lebih ke menyelamatkan alam, tapi betul-betul kita menjaga ekosistem. Tapi manfaatnya nih Kang, kalau misalkan abis off-road gini tuh apa sih? Manfaat off-road tuh buat apa Manfaat biasanya? off-road itu selain hobi mungkin memacu adrenalin ya. Karena olahraga ini lebih ke masuknya lebih ekstrim. Ya, banyak beberapa komponen mesin semua juga intinya harus dipersiapkan dengan secara matang ya. Setelah selesai, perjalanan kembali dilanjutkan. Kali ini melintasi hamparan hijau kebun teh setelah hampir 4 jam. Akhirnya kita sampai juga. Buat pemirsa yang suka tantangan dan alam, off-road di Pangalengan bisa dicoba, dijamin deh bakalan seru. Setiap orang punya hobi yang berbeda, tapi off-road bersama tadi bisa jadi alternatif hobi saya berikutnya. Setelah puas menjelajahi alam dengan mobil alias off-road, berikutnya kami akan ajak pemirsa untuk melihat oleh-oleh khas Pangalengan yang semuanya terbuat dari bahan susu sapi segar. Bentang alam Pangalengan memang sangat menakjubkan. Dedaunan yang hijau juga sangat memanjakan mata. Dan pemirsa, Pangalengan ini juga dikenal sebagai salah satu sentral dari produksi dodol dan juga karamel yang berbahan dasar susu sapi murni. Nah, penasaran seperti apa? Ikuti perjalanan saya. Sebagai salah satu sentra penghasil susu sapi, Pangalengan memiliki kudapan yang menjadi buah tangan khas daerah. Diproduksi dari industri rumahan, tapi hasilnya sudah dijual ke berbagai daerah. Halo, Aa, selamat pagi. Halo, Ini dengan Aa siapa namanya? Dani. Dani dari Dani. Biladi ya berarti Ya, ya. betul, dari Biladi, Betul. Teh. Nah, Biladi ini kan salah satu Ya. di sini tuh pengolahan dari susu sapi. Ya, betul. Susu sapi murni di sini ya. Betul, susu murni, Teh. Oke. Nah, di sini tuh ada apa aja yang diolah pakai susu sapi murni? Ada 4 produk ya. Yang pertama itu ada permen susu. Permen susu, Ya, yang kedua ada noga susu. noga susu, Yang ketiga ada dodol susu. dodol susu, ada juga. Ada yang keempatnya itu ada kerupuk susu. Kerupuk susu. Ya, kerupuk susu. Itu kerupuk susu rasanya berarti rasa susu atau gimana tuh, Kang? Rasa susu teh. Oh. Iya, kayak gitu. Gitu. Jadi yang diproduksi di sini ada 4 tadi ya. Ada 4, Ada betul. 4. Ada Nah, 4. kalau untuk bahan dasarnya ini apa aja nih, biasanya? Kalau untuk permen, dodol sama noga, yang pertama itu susu murni ya. Yang kedua gula pasir. Gula pasir, Ya, yang ketiganya itu ada gula glukosa. glukosa. Kalau kerupuk? Kalau kerupuk itu ditambah aci, susu murni sama ditambah aci, kayak gitu aja. Oh, ini produksinya setiap hari atau gimana, Kang? Setiap hari deh. Setiap hari. Kerupuk juga? Kalau kerupuk sih, kalau untuk musim penghujan diberhentiin dulu, soalnya
nggak cepat kering kayak gitu teh. Kalau yang noga, dodol sama permen itu tiap hari. Tiap produksi. hari. Iya. Nah, tapi Kang yang di sebelah sana itu lagi produksi apa nih, Kang? Nah, yang sebelah sana itu kebetulan lagi produksi dodol susu. Saya teh. boleh cobain nggak? Boleh, Ayo silakan. kita langsung ke situ Iya. aja ya. Punten. Silakan aja coba. Ini susah nggak, Kang? Enggak sih, cuman kita tekan aja dikit teh. Oh Kayak iya, gitu. ditekan aja ya, Iya. tekan aja. Iya, silakan. Coba contohin dulu, Kang. Iya, kayak gini aja tuh. Nah, didorong. Oke. Didorong kayak gitu. Ini buat apa tadi, Kang, yang ini? Yang ini buat dodol susu deh. Dodol susu. Ya udah, saya cobain nggak apa-apa Boleh, ya? boleh, ya. Nah, pemirsa, ini saya lagi coba untuk buat dodol susu ya, berarti Betul, ya. iya. Nah, jadi memang bahan dasarnya menggunakan susu sapi murni. Ini kalau misalkan susu sapi murninya dapetnya dari mana nih, Kang? Ini kita ambil dari KPBS teh. Oh, udah ada juga di sini ya. Udah ada. Iya, Oke, penampungnya. ternyata untuk mengaduk ini tidak semudah yang kita lihat karena ini lumayan berat dan agak lumayan keras ya, Kang Iya, ya. betul. Nah, tapi kalau misalkan untuk penjualannya sendiri nih, Kang, gimana nih, Kang, biasanya? Kalau kita kan di sini oleh-oleh tuh ya, jadi kita jualnya ke rest area sama wisata-wisata yang ada di Pangalengan kayak gitu teh. Ini teh Oh, ini yang buat kita susunya. gula sama susunya ya. Ini berarti berapa banyak nih, Kang? Ini 15 teh. Sefull ini ya berarti Iya, ya. 2 Kita liter. ambil susunya satu full. Ya. Oke. Kita coba ya. Permen susu dibuat dari campuran gula, esens, dan susu murni. Susu dan gula dicampur sesuai dengan takaran dan dipanaskan selama beberapa menit hingga warnanya berubah menjadi kecoklatan. Saya nggak bisa langsung kayak Kang gitu. Sesudah mengental, dodol ataupun permen susu ini dituangkan dan kemudian didiamkan hingga dingin. Setelah dingin, barulah dipotong untuk siap dikemas. Cara mengemasnya pun masih manual. Tangan-tangan terampil dengan cepat dan cekatan membungkus permen, noga, dan juga dodol. Meski berskala industri rumahan, tapi usaha ini sudah mampu memperkerjakan setidaknya belasan orang. Produksinya juga terus meningkat pasca pandemi. Enak pemirsa? Dan ini adalah hasil akhir dari produksi produk susu sapi murni. Dan tentunya di sini ada dodol susu, ada juga noga susu, serta permen susu. Jangan lupa pemirsa untuk terus dukung UMKM Indonesia agar terus bertumbuh karena UMKM Indonesia juga membantu perkembangan industri pariwisata. Topografi Pangalengan yang berada di dataran tinggi menjadi tempat yang tepat untuk budidaya kopi. Biasanya kopi yang ditanam di dataran tinggi merupakan jenis kopi Arabica. Masa tanam tanaman kopi ini dimulai di musim penghujan dengan jangka waktu sekitar 6 bulan. Biasanya kopi dipanen di bulan Maret yang mulai memasuki musim kemarau. Nama kopi Java Preanger sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda. Saat itu budidaya kopi dilakukan dengan sistem tanam paksa. Kala itu biji kopi hasil dari panen para petani sudah diekspor ke seluruh dunia oleh Belanda dan sempat mendapat julukan A Cup of Java. Jadi Pangalengan bukan hanya teh, tetapi juga pusat perkembangan kopi penting dalam sejarah. Saya bertemu dengan petani dan produsen kopi asli Pangalengan. Halo, selamat sore Pak Wildan. Selamat sore, Saya Mbak Dini. Dini ya? Iya Oh, betul. Aduh, luar biasa ya Pak ya. Ternyata Pangalengan ini cuacanya sangat sejuk gitu ya. Banget ya. Sejuk sampai banget. mendung. Sampai rada-rada basah sedikit gitu ya. Tapi Pak Wildan, Dini penasaran kalau misalkan sekarang ini kira-kira lagi musim apa sih Pak di sini untuk kebun kopinya?
kopi sekarang lagi musim pemeliharaan. Kayak ini kan rumputnya udah banyak, kemudian tunas-tunasnya udah harus dipangkas gitu. Ini lagi musim pemeliharaan Musim berarti pemeliharaan. ya. Itu biasanya berapa lama Pak kalau untuk musim pemeliharaan? Pemeliharaan itu tiap 2 bulan. Biasanya Setiap 2 bulan, 2 rumputnya udah tumbuh. Mhm. Tunas-tunasnya harus dibersihin lagi. Tunas-tunas ini ya berarti ya? Iya, Atau yang di atas sana? Iya, mungkin nanti sekali lagi ini dibersihin rumputnya, dibersihin tunas-tunasnya, habis itu masuk musim panen nanti bulan April, Mei gitu. Oh, berarti untuk ke musim panen itu bulan di lagi. bulan April sampai dengan Mei ya? Mei, Juni mungkin ya. Iya. Mm-mm. Nah, tapi Pak kalau misalkan lagi musim menanam seperti ini, ada treatment khusus nggak Pak? Ya, paling itu menjaga agar rumputnya nggak terlalu banyak, kemudian tunas-tunas cabang-cabangnya dibersihin, gitu kan, dipangkas, kemudian mupuk. Oh, tetap kemudian mupuk ya? Ada mupuk juga biasanya gitu. Oke, berarti ini berlangsung kurang lebih biasanya berapa lama Pak kalau untuk menanam ini? Berapa bulan gitu? Pemeliharaan itu mungkin dari mulai musim hujan ya, normalnya bulan Oktober sekali, nanti bulan Desember, Januari sekali lagi, nanti Maret menjelang panen sekali lagi, mungkin 3 kali lah, 3 kali Tapi, pemeliharaan. Oke, untuk Arabica ini memang diharuskan ditanam di kawasan dingin ya Pak ya? Di daerah dingin ya? Ya, 1000 ke atas. Oh, 1000 meter ke atas itu baru cocok untuk menanam Arabica. 1000 ke atas Arabica, 400 sampai 1000 Robusta, di bawah 400 mungkin Excelsa atau Liberica. Gitu. Oh, oke. Pak, ada tantangannya tersendiri nggak sih atau kesulitannya selama bertani kopi sendiri gitu? Ada aja ya, ada aja. Kayak, alhamdulillah nih tahun ini buahnya banyak kayak gini kan. Tapi tahun kemarin 3 tahun berturut-turut itu di bawah rata-rata. Nah sekarang di atas rata-rata kemungkinan gitu. Kemudian harga selama pandemi 2020-2021 turun, habis itu naik sekarang gitu. Oke, sekarang sudah kembali normal lagi berarti ya? Sudah rekor tertinggi malah. Oh, Tahun sudah kemarin dapat tuh udah rekor tertinggi. harga kopi termahal. Wow, luar biasa ya. Nah, kita kan udah keliling-keliling nih ya di kebunnya, lihat juga buah-buahnya ternyata sudah banyak ya Pak ya. Sudah. Tapi mungkin yang nanti bisa diproses adalah ketika buahnya sudah berwarna Sudah merah. merah. Itu mungkin masih 2-3 bulan lagi dari sekarang ya. Oke, masih 2-3 bulan lagi dari sekarang. Mungkin abis ini saya penasaran ingin lihat proses pembuatan kopinya seperti apa kali ya Pak ya. Oke. Boleh ya? Iya, iya. Oke, yuk. Untuk bisa dinikmati menjadi secangkir kopi, harus melalui serangkaian pengolahan, bahkan prosesnya bisa memakan waktu sampai 1 bulan. Nah Pak, kira-kira biasanya untuk proses pengolahan kopi ini butuh waktu berapa hari sih Pak? Dari buah atau setelah Dari jadi buah green bean? sampai green bean. Ada yang selesai dalam 1 minggu, ada yang baru selesai lebih dari 1 bulan. Tergantung biasanya lama fermentasi dan penjemuran. Oke, berarti yang menentukan adalah dari si fermentasinya itu Teknik sendiri fermentasi ya. itu bisa sehari, bisa 2 minggu. Kemudian menjemur juga bisa seminggu, bisa lebih dari 1 bulan. Oke, berarti sekitar 1 minggu sampai dengan 1 bulan. 1 minggu sampai lebih dari 1 bulan. Oke. Biji kopi terbaik biasanya akan diekspor. Itulah mengapa kualitas kopi Indonesia diakui dunia. Biji kopi yang sudah di roasting akan diproses menjadi bubuk dan kemudian dikemas untuk siap dipasarkan. Oke pemirsa, nah kali ini kita akan masuk ke proses untuk membuat kopi bubuk ya Bu ya. Kalau misalkan di sini ada biji kopi yang mungkin tadi sudah di roasting, kita akan masukkan dulu ke sini, nanti kita timbang dulu berarti ya. Ditimbang dulu. Ini kira-kira sudah 200 gram belum ya segini? Langsung ditimbang aja ya. Nah, kita akan timbang dulu untuk biji kopinya. Ini setiap 200 gram bisa dibuat untuk 1 bungkus kopi. Berarti masih kurang ya, ini masih 135. Kita tambah lagi. Oke. Harus dikurangin atau harus pas berarti ya hitungannya ya. Harus pas, siap. Yes, oke, sip. Nah, setelah ditimbang kita akan masuk ke proses ke mesin grinder ya Bu ya. Berarti kita nyalakan dulu mesinnya, kita coba nyalakan. Ini dibuka. Oke.
Indonesia tercatat sebagai negara penghasil kopi terbesar ketiga di dunia. Tahun 2022 sampai dengan 2023, Indonesia telah memproduksi kopi sebanyak 11,85 juta kantong. Kopi Arabica sebanyak 1,3 juta kantong, dan kopi Robusta sebanyak 10,5 juta kantong. Provinsi Jawa Barat memiliki luas areal kopi hampir tersebar di seluruh kabupaten dengan luas areal seluas 49,83 ribu hektar. Kini aroma Java Preanger sudah merambah pasar dunia. Kopi Arabica Java Preanger juga mampu mengantarkan Indonesia sebagai salah satu pemasok biji kopi terbaik yang diminati di Asia, Eropa, hingga Amerika. Wisata alam selalu jadi incaran wisatawan dari daerah maupun luar kota. Terlebih lagi jika tempat yang dituju masih asri dan punya suasana yang sejuk. Soto Cilenca di Pangalengan bisa jadi salah satu tujuan favorit wisatawan. Di sini banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan. Rafting menjadi salah satu primadona di Pangalengan. Di sini trek rafting aliran sungai dari situ Cilenca buat yang suka tantangan rafting ini jadi kegiatan wajib saat berkunjung ke Pangalengan. Nah, sepertinya kita udah nggak sabar nih. Tapi sebelum dimulai, ada beberapa tahap yang harus dilalui. Salah satunya adalah pemanasan. Ini penting banget pemirsa, supaya melemaskan otot-otot selama menjelajah derasnya arus sungai. Meski awan mendung menggantung di langit, tapi semangat menantang arus sungai terus membara. Nah, ada yang menarik, rafting di Pangalengan sebelum mengarungi arus sungai dan jeram, titik awal keberangkatan dimulai dari situ Cilenca sebagai pemanasan. Yeay, ini sungai apaan namanya? Sungai Palayangan. Kita mau mengarungi Sungai Palayangan pagi hari ini. Walaupun sedikit gerimis, tapi kita semangat ya. Semangat, terus. Semangat. Rafting memiliki daya tarik yang tinggi. Ini bisa dilihat dari banyaknya wisatawan yang datang dan ingin segera mencoba arus Sungai Palayangan. Ini tuh biasanya ramenya pas kapan nih, momen-momen rame? Biasanya momen-momen ramai itu di hari weekend, hari libur sekolah. Weekend sama libur sekolah Ya. biasanya high season tuh ya, pasti Ya, rame ya yang pasti rafting rame. ya. Terus kalau pas kemarin pas lagi pandemi tuh di sini kondisinya gimana? Kena dampaknya nggak? Nah, kena dampaknya sih parah. Parah Di sini, ya? iya. Sepi jadinya? Sepi jadinya. Ya gitu. ampun. Tapi gimana tuh setelah pandemi sekarang udah balik normal lagi atau justru malah makin ramai nih kayaknya? Alhamdulillah setelah pandemi itu malah lebih ramai lagi. Lebih ramai lagi. Iya. Alhamdulillah ya. Jadi kita bisa seru-seruan lagi nih pemirsa. Karena kalau misalkan kita mau rafting di sini, ini biasanya ramai banget itu setiap weekend dan juga high season lainnya ya. Yuk kita lanjut lagi aja rafting kita hari ini. Let's go! Ini juga menarik pemirsa.
Habis pemanasan di situ Cilenca, perahu rafting diangkat dibawa ke sungai. Dan di sini kesabaran kita diuji karena harus sabar ya untuk menunggu antrian. Dan sambil menunggu antrian, yuk kita tanya-tanya dulu sama pengunjung yang sudah hadir. Nah, pemirsa, kalau kalian mau rafting di sini, ini nggak mesti bingung karena udah banyak banget operator yang bisa dipilih. Kayak di sebelah sini, kita bisa lihat ini udah pada siap-siap dari Setu menuju sungai. Dan rame banget, jadi kalian nggak usah bingung kalau misalkan mau pilih operator raftingnya yang mana. Hai! Selamat pagi! Ini rombongan dari mana nih? Dari Oke, dadah dulu dong. Jadi kita akan rafting nanti barengan ya. Tos dulu dong. Gimana? Wow. Dah. Halo kakak-kakak. Hai, selamat pagi. Sorry, aku mau tanya-tanya dulu sebentar, nggak apa-apa ya. Kakak dari mana? Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Dari Jakarta ya, kakak dari Jakarta ya. Ini satu rombongan atau gimana nih kalian? Iya, rombongan. Lagi barengan ya. Udah dari kapan di sini? Dari semalam, kemarin. Oh, dari semalam. Tapi sebelumnya udah pernah cobain rafting atau belum? Sorry ya kak, aku ikut di sini boleh? Silakan. Pertama kali sih kak. Pertama kali. Terus gimana perasaannya kak ikutan rafting hari ini? Excited sih. Excited? Iya, tapi antrinya emang banyak banget. Oke, semoga have fun ya sama teman-temannya ya. Enjoy. Hai. Ini dari mana nih kakak-kakak? Dari Malaysia. Oh, dari Malaysia. Bisa cakap bahasa Indonesia? Melayu sikit-sikit. Dari kapan di sini? Kapan ya? One week. Oh, one week. Udah 1 minggu. Ini Malaysia semua? Ah, keren. Udah pernah coba rafting atau belum? Belum. This is first time. Oke. Enjoy your trip ya. Bye. Nah, setelah menunggu antrian, tiba saatnya kita meluncur. Ketika menyusuri sungai dalam arung jeram, olahraga ini membutuhkan kecekatan dan kelincahan yang cukup tinggi. Semua yang ada di dalam perahu harus berjuang untuk dapat menjaga kestabilan saat menghadapi gemparan arus yang kuat supaya tidak terbalik. Ini baru permulaan, tapi udah seru ya. Seru banget, seru banget. Tadi kita udah lewatin yang lumayan curam juga. Nanti ada yang lebih ekstrim lagi ya, Ayah? Ada lagi. Woo! Peserta rafting harus waspada dengan situasi tak terduga, seperti jatuh dari perahu dan hanyut. Jalannya lumayan susah pemirsa. Karena kita melawan arus, bukan melawan restu. Udah melawan restu susah, melawan arus susah. Mantap, licin.
pemberhentian terakhir. Capek tapi lumayan bikin happy. Selain kebun kopi, Pangalengan juga dikenal dengan produksi teh. Area kebun teh terbesar di Indonesia ada di Jawa Barat dengan luas 17.260 hektar. Provinsi ini bahkan bisa memproduksi 91.600 ton teh dalam 1 tahun. Di Pangalengan ada salah satu wisata di kebun teh dengan naik ATV. Kita sudah rafting, sudah main kayak juga. Sekarang aku mau ngajakin pemirsa untuk ikutan keseruan bermain ATV. Nah, seperti apa? Aku mau ajakin dulu pemirsa untuk lihat kira-kira di sini ada apa aja. Let's go! Halo, selamat siang. Kang, gimana kabarnya? Baik. Baik. Aduh, Kang. Hari ini kan aku mau main ATV nih. Ya. Aku udah excited nih dari tadi. Kayaknya rutenya luar biasa ya. Iya. Susah nggak, Kang? Susah, ekstrim. Nah, tapi aku pengen lihat dulu yuk. Kayaknya di sini banyak deh nih ATV-nya. Wah, ini kira-kira ada berapa banyak, Kang, di sini, Kang? Di sini kita total 96 unit. Ada 96. Ya. Nah, ini 96 unit ini biasanya tersewa semua apa gimana? Kalau weekend, hari raya besar pasti tersewa semua, habis itu. Oke, kalau weekend sama hari raya besar biasanya tersewa semua ya. Ya ampun. Nah, tapi kan aku pemula nih. Ya. Bisa nggak ya kira-kira? Oh, pasti bisa. Pasti bisa. Ya. Nah, tapi kalau jalurnya gimana kira-kira, Kang? Jalurnya ekstrim. Sini Kang, sini Kang. Siap. Jalurnya gimana kira-kira, Kang? Nah, jalurnya ekstrim, menantang juga. Ekstrim dan menantang ya. Ya. Tapi ini kan aku penasaran nih, Kang, kalau misalkan mau naik ini kan lumayan ekstrim tadi Ya. kata Kang. Ada pantangannya nggak sih? Oh, ada teh. Apa tuh? Misalkan yang punya riwayat penyakit seperti asma, epilepsi, darah tinggi, sama jantung. Itu Oh, nggak boleh. banyak tuh ya berarti Iya. ya. Tadi pantangannya ada epilepsi, Iya. darah tinggi, jantung, Sama asma. asma. Iya. Jadi pemirsa kalau misalkan sekiranya punya penyakit tersebut, Iya. lebih baik jangan ya. Iya, lebih baik. Supaya aman dan juga nyaman. Rute yang akan ditempuh melintasi kebun teh dengan tanah yang basah setelah diguyur hujan. Katanya sih ini waktu yang tepat untuk rute ekstrim ATV. Nah, di sini juga disediakan beberapa paket ATV, mulai dari jalur yang basic sampai yang lumayan ekstrim. Gak usah khawatir bakalan nyasar, karena selama perjalanan akan didampingi oleh beberapa pemandu yang siap mengawal. Selain kebun teh, pemandangan Gunung Tilu dan hamparan hijau rumput membuat mata takjub. Bumi Parahyangan memang mempesona. Tapi kan kalau main ATV ini tuh lumayan ekstrim ya, Iya. dan susah gitu Iya, ya. lumayan. Nggak semuanya bisa. Ini ada kualifikasinya nggak sih? Harus minimal umur berapa atau gimana gitu? Nah, kalau umur dari 10 tahun ke atas, 10 tahun. ya bisa naik. Atau misalkan kadang bisa bawa motor nggak gitu? Harus yang bisa bawa motor atau enggak gitu? Nggak terlalu wajib sih. Nggak terlalu wajib ya? Soalnya yang nggak bisa juga pasti bisa naik ATV. Oke. gitu. Nah, ini kan kita baru setengah perjalanan nih, Kang. Ya. Nanti perjalanannya lebih ekstrim lagi atau gimana? Oh, perjalanan dari sini lebih ekstrim lagi dari ini. Ya, Lebih ekstrim lagi. ya. Kalau gitu mah langsung kita gas aja ya. Oke. Kang, yuk, let's go. Let's go. Benar saja, jalan menanjak dan turunan curam langsung menghadang dan menantang. Meski tak ada jalan yang rata, bentang alam Pangalengan membuat saya mencintai negeri ini. Negeri yang kaya dan indah. Lelah dengan rafting dan ATV, sekarang waktunya istirahat. Saat ini beragam penginapan banyak ditawarkan, tapi glamping atau glamour camping menjadi tren. Saya mencoba staycation di salah satu glamping mewah, yaitu Glamping Lego Kondang. Lokasinya dikelilingi hutan, sawah, dan kebun di kawasan Ciwidey, Bandung, Jawa Barat. Oh, jadi kita tuh kalau mau ke glampingnya harus naik mobil dulu ya, Kang ya? Iya, betul Kak. Karena
kalau di atas nggak bisa parkir Kak. Jadi ada parkiran khusus di bawah. Gitu. Nah, Iya, betul. kalau di sini ini kira-kira glampingnya dari kapan sih Kang? Dari 2010 Kak. 2010? Iya, cuman kalau dulu mah camping ground gitu Kak. Oh, Iya. sekarang udah berreformasi jadi Iya, ini lagi ya. betul. Dari 2016 kita menuju tenda-tenda glamping Kak. Oke, berarti dari 2016 nih udah mulai konsepnya glamping Iya, gitu ya. betul sekali. Nah, Pak. Iya, jadi kalau di sini mah harus booking jauh-jauh hari Kak sebelum hari H. Menariknya lagi untuk menuju glamping ini, kita menggunakan gondola dengan pemandangan yang luar biasa. wah, ini gondolanya ya Kang Iya, ya. betul Kak. Ini keren banget pemandangannya, bagus banget loh. Iya, jadi kalau misalkan ada tamu minat di sini, itu sudah dapat pemandangan yang sangat bagus Kak. Pemandangan kota Bandung sama Gunung Tangkuban Perahu. Wow, pemandangan kota Bandung dan juga Gunung Tangkuban Perahu. Iya. Glamping ini benar-benar memanjakan tamu yang datang. Semua kebutuhan sudah tersedia di sini. Benar-benar nyaman. Ini kamarnya Kang. Iya, betul. Bagus banget pemandangannya. Ya ampun. Betul. Ini 24 jam Kak. Ini 24 jam air hangatnya. Betul. Wow, ini keren banget ya pemirsa. Jadi di sini juga ada infinity pool Iya. dengan pemandangan kota Bandung ya, dengan pemandangan kota Bandung dan juga Gunung Tangkuban Perahu ya. Iya, betul Terus sekali. airnya juga hangat karena cuaca di sini lumayan dingin. Iya. Perjalanan terakhir saya di Bumi Parahyangan, Kawah Rengganis. Kabut tebal datang menyambut. Suhu dingin dan angin kencang tak membuat pengunjung beranjak. Apa saja sih yang menjadi daya tarik dari tempat wisata ini? Nah pemirsa, saat ini saya sudah sampai di Ciwidey, tepatnya di Kawah Rengganis ya Kang ya. Betul. Hari ini juga saya sudah bersama Kang Ian. Ya. Kang Ian, aku pengen tanya-tanya nih, kira-kira di Kawah Rengganis ini ada apa aja nih Kang? Kita memiliki suspension bridge. Suspension bridge. Betul, panjangnya itu sekitar 370 meter. Wow, 370 meter. Nanti di ujung jembatan kita disambut dengan Keranjang Sultan. Oh, ada Keranjang Sultan. Keranjang Sultan itu sejenis kereta gantung melintas di atas kawah. Panjangnya itu 200 meter lah. Panjangnya 200 meter ya. Untuk melintasi jembatan gantung ini harus memiliki nyali karena jalan kaki akan terasa lama. Melintasi dua lembah dengan rintik hujan dan kabut tak menghentikan langkah para pengunjung. Kabut tebal justru menjadi pemikat. Hari ini aku lagi ada di Suspension Bridge dan dia ini punya ketinggian 70 meter dengan panjang kurang lebih 370 meter. Tapi kalian bisa lihat di sini banyak banget kabutnya. Jadi kayak bener-bener negeri di atas awan. Nah, sekarang kita tanya-tanya, pengunjung yang sudah datang, gimana sih sensasinya berjalan di atas jembatan gantung dengan kabut tebal? Mbak siapa namanya? Amel. Mbak Amel. Mbak Amel dari mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Tadi udah lewatin suspension bridge-nya. Iya. Boleh dong tadi gimana perasaannya pas lagi lewatin jembatannya? Seru, karena kebetulan kan pas berkabut juga. Jadi view-nya tuh lebih dapet ya, Lebih view dapet. dinginnya gitu kan.
terus fresh air-nya gitu kan. Oke, deg-degan nggak tadi selama Deg-degan sih nggak begitu sih, karena kan sebelumnya udah pernah. Oke. Satu wahana yang juga menjadi favorit pengunjung di sini adalah Keranjang Sultan yang sempat viral di media sosial. Nah pemirsa, sebenarnya Dini tuh pengen banget naik Keranjang Sultan, tapi ternyata cuacanya tidak mendukung karena nggak boleh. Jadi di sini kalau misalkan lagi hujan ataupun lagi angin kencang, ini nggak boleh naik Keranjang Sultan. Kalau misalkan pemirsa nanti mau melintasi Keranjang Sultan, ini panjangnya di 200 meter untuk satu arah. Jadi kita nanti akan dapat bolak-balik 2 arah. Tapi sayang banget hari ini Dini lagi nggak bisa naik. Mudah-mudahan nanti Dini bisa kesini lagi dan bisa cobain Keranjang Sultan yang lagi viral. Tak hanya Keranjang Sultan dan Jembatan Gantung, Kawah Rengganis juga menarik untuk dikunjungi. Kawah Rengganis merupakan kawah dengan aroma belerang. Kawah ini hasil letusan Gunung Sunda Purba yang terjadi sejak jutaan tahun yang lalu. Pengunjung yang datang dapat menikmati panorama kolam air panas alami yang dipercaya mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Asap tipis dari kawah jadi lokasi estetik untuk foto-foto. Kandungan belerang dipercaya juga dapat mempercantik kulit. Keindahan Indonesia memang tidak ada habisnya. Pesonanya yang selalu memanjakan mata. Jangan lelah mencintai Nusantara, negeri indah di garis Khatulistiwa. Saya Ramadini pamit undur diri, sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. I love Indonesia.